Guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Man Without Gravity. Film ini telah rilis pada tanggal 14 Oktober tahun 2019. Di dalam film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang baru saja dilahirkan. Namun anehnya, dia bisa terbang layaknya seperti balon. Dia disebut-sebut sebagai pria tanpa gravitasi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Natalia yang sedang dalam proses persalinan. Saat proses persalinan, Natalia hanya ditemani oleh ibunya saja. Tak lama setelah itu, ia pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun anehnya, saat bayinya lahir, tiba-tiba bayinya langsung terbang seperti tidak memiliki gravitasi. Perawat yang menangani persalinan itu hanya bisa terheran-heran karena bayinya langsung terbang sesaat setelah keluar dari perut sang ibu. Natalia sangat senang dengan kehadiran bayinya dan menganggap bayinya sebagai malaikat kecil. Setelah melahirkan, Natalia dan ibunya langsung bergegas untuk pulang ke rumah. Sesampai di rumah, ibu Natalia bertanya siapa sebenarnya ayah dari bayi tersebut. Karena ia terlalu sering melakukan mantap-mantap dengan banyak pria, akhirnya Natalia tidak tahu siapa ayah dari bayi ini. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa dahulu Natalia merupakan seorang pelacur, dan kini dirinya sudah tobat dan akan bekerja yang halal demi menghidupi anaknya. Lalu bayi itu pun diberi nama Oscar. Kemudian ibu Natalia memutuskan untuk mengurung Oscar di dalam rumah, yang bertujuan untuk melindungi Oscar dari dunia luar yang kejam. Keesokan harinya, mereka dikagetkan oleh Oscar yang tertidur di atas plafon rumah karena dirinya yang tidak memiliki gravitasi. Kemudian datanglah 4 teman ibu Natalia yang ingin melihat Oscar. Tapi sebelum itu, ibu Natalia dan Natalia mengikat Oscar pada tempat tidur dan menutupnya dengan selimut agar Oscar tidak melayang. Saat melihat Oscar, salah satu teman ibu Natalia ingin menggendong Oscar, tapi ibu Natalia langsung melarangnya. Mereka berempat bahkan tidak diizinkan untuk menyentuh Oscar. Setelah mereka pergi, Natalia dan ibunya menempelkan beberapa selimut di atas plafon agar Oscar tidak kesakitan ketika tertidur. Beberapa tahun pun berlalu, kini Oscar sudah tumbuh menjadi anak yang lucu. Sejak bayi, Oscar tidak pernah keluar dari rumahnya. Dia hanya bisa melihat pemandangan dunia luar dari balik jendelanya. Kegiatannya sehari-hari hanya duduk di plafon, belajar bersama neneknya, dan menonton Batman di TV. Dia bahkan tidak diizinkan bersekolah oleh neneknya karena neneknya sangat takut Oscar mengalami kejadian buruk ketika berada di luar. Lalu suatu hari, ibu Oscar membuat sebuah rompi yang di dalamnya diberi pemberat agar Oscar bisa berjalan di tanah seperti layaknya manusia normal. Natalia pun sangat senang dan ia langsung menyarankan Oscar untuk pergi ke sekolah. Oscar juga sangat ingin keluar dan bersekolah seperti kebanyakan anak-anak seusianya. Tapi nenek Oscar sangat keras kepala dan tetap melarangnya pergi keluar. Suatu hari saat nenek dan ibunya kembali dari pasar, mereka mendengar suara benda jatuh dari kamar Oscar. Mereka berdua pun segera mengecek ke kamarnya dan di sana mereka hanya menemukan rompi Oscar serta jendela yang terbuka. Awalnya mereka mengira Oscar telah kabur dari rumah, tapi ternyata Oscar hanya terjatuh dan bersembunyi di atas lemari. Setelah kejadian itu, nenek Oscar langsung menutup hampir semua jendela di rumah itu. Natalia pun tidak terima jika Oscar diperlakukan seperti itu. Kemudian Natalia memutuskan untuk mengajak Oscar jalan-jalan keluar rumah. Saat mereka sedang jalan-jalan, Natalia meminta Oscar untuk merahasiakan jika dirinya bisa melayang. Hal itu dilakukan agar Oscar terhindar dari orang-orang jahat. Sejak saat itu, Natalia selalu mengajak Oscar jalan-jalan keluar rumah. Suatu hari, Natalia mengajak Oscar berbelanja. Lalu Natalia meminta Oscar untuk menunggunya di depan toko. Karena gabut, Oscar sedikit berjalan-jalan, namun ia secara tidak sengaja menabrak seorang gadis kecil yang bernama Agatha. Agatha pun sangat marah karena Oscar menjatuhkan barang-barang belanjaannya. Lalu Agatha meminta Oscar membawakan airnya sampai ke rumah Agatha. Awalnya Oscar sedikit ragu untuk ikut dengan Agatha karena ibunya telah menyuruhnya untuk menunggu di depan toko. Oscar pun memutuskan untuk pergi membawakan air Agatha sampai ke rumahnya. Di dalam perjalanan, mereka saling berbagi cerita. Karena Oscar kelelahan berjalan akibat pemberat yang ada di tubuhnya, ia pun langsung membuang pemberat yang ada di rompinya.
Sesampai di rumah Agatha, Agatha meminta Oscar untuk memberikan airnya pada Agatha. Seketika Oscar lupa karena ia telah membuang pemberat di rompinya, dan jika ia memberikan air yang sedang ia bawa, Oscar akan langsung melayang. Oscar pun langsung menolak memberikan air itu kepada Agatha. Mereka sedikit bertengkar dan pada akhirnya Agatha berhasil mengambil botol air yang dibawa Oscar. Tak lama setelah itu, Oscar pun langsung melayang. Untung saja ada atap yang mencegah Oscar melayang lebih tinggi. Agatha pun sangat kaget ketika melihat Oscar bisa melayang seperti itu. Kemudian Agatha memberikan tasnya yang berat pada Oscar agar ia tidak melayang. Setelah diselamatkan Agatha, Oscar meminta Agatha untuk tidak memberitahu siapa-siapa bahwa ia bisa melayang. Kemudian Oscar pun segera pulang ke rumah. Di rumah, ibu Oscar dan neneknya sangat khawatir karena Oscar tidak kunjung pulang. Setibanya di rumah, Oscar pun bercerita pada ibunya bahwa ia memiliki teman baru. Natalia pun sangat senang karena pada akhirnya Oscar memiliki seorang teman. Setiap hari Agatha datang ke rumah Oscar dan bermain bersama-sama. Hari-hari berjalan dengan sangat menyenangkan. Hingga pada suatu hari, Natalia mengetahui bahwa Agatha tahu tentang Oscar yang bisa melayang. Setelah itu, setiap Agatha berkunjung ke rumah Oscar, Natalia selalu beralasan bahwa Oscar tidak ada di rumah. Ia melakukan itu agar Oscar dan Agatha tidak berteman lagi. Agatha pun sangat bersedih dan bingung mengapa ibu Oscar tidak mengizinkan Oscar bermain dengannya. Karena Agatha sedih, nenek Agatha pun turut datang ke rumah Oscar dan berbicara kepada Natalia. Lalu Natalia berkata, Oscar tidak bisa bermain karena ia sedang mengerjakan PR. Setelah itu Agatha pun memberitahu neneknya bahwa Oscar sebenarnya tidak sekolah. Nenek Agatha pun kaget dan menyebarkan informasi tentang Oscar yang tidak bersekolah hingga terdengar oleh pihak pemerintah. Pemerintah pun mengirim orang untuk mengecek rumah Oscar. Mereka meminta Natalia untuk menyekolahkan Oscar. Keesokan harinya mereka membawa Oscar ke sekolah. Sesampai di sana, Natalia masih ragu-ragu membiarkan Oscar pergi ke sekolah. Pada akhirnya mereka pun kembali pulang dan memutuskan untuk pindah ke kota terpencil untuk menghindari pihak pemerintah yang pastinya akan datang mengecek keadaan Oscar. Tahun demi tahun pun berlalu. Kini Oscar telah tumbuh dewasa. Namun nenek Oscar telah meninggal dunia dan ia hanya tinggal dengan ibunya saja. Kegiatan Oscar sehari-hari hanya menonton TV, menjaga rumah, membaca buku, dan menjemput ibunya sepulang kerja. Oscar juga sering menulis keinginannya serta kata-kata motivasi lalu menempelkannya di dinding. Selama beberapa tahun, Oscar masih membawa tas pink milik Agatha sebagai pemberat agar tubuhnya tidak terbang. Oscar memiliki sebuah keinginan untuk membuat buku tentang dirinya yang bisa melayang. Suatu hari, Oscar menonton iklan tentang ajang pencarian bakat di kota. Ia pun berkeinginan untuk ikut dalam ajang pencarian bakat dan menunjukkan bakat yang dimilikinya. Kemudian Oscar memutuskan untuk ikut dalam ajang pencarian bakat tanpa memberitahu ibunya. Beberapa hari setelah itu, Oscar menunjukkan bakatnya lewat ajang pencarian bakat tersebut. Akhirnya, seluruh dunia melihat bakat terbang yang dimiliki oleh Oscar. Semua orang pun merasa takjub dan menganggap Oscar sebagai malaikat. Bahkan Oscar juga menarik perhatian seorang pencari bakat bernama David Fedeli. Kemudian David menawarkan Oscar untuk menjadi salah satu artisnya. David pun menjelaskan Oscar akan sering datang ke acara TV untuk menampilkan bakatnya. David juga berkata bahwa bisa saja seorang penulis akan menulis buku tentang Oscar. Tanpa berpikir lama, Oscar pun langsung menandatangani kontrak dengan David. Lalu Oscar pun diberi sebutan pria tanpa gravitasi sebagai nama panggungnya. Setelah menandatangani kontrak, Oscar diberi hadiah sebuah rumah mewah. Sebenarnya ia ingin ibunya juga tinggal di rumah itu, namun David melarangnya. Keesokan harinya, Oscar mulai tampil di acara TV serta tampil sebagai model iklan dan majalah. Ia mulai melakukan aktivitasnya sebagai seorang artis. Awalnya ia merasa ini adalah kehidupan yang sangat-sangat menyenangkan. Tapi ia mulai merasa hampa dan bosan dengan kegiatannya sebagai artis. Semua orang sangat suka dengan Oscar dan ia pun memiliki banyak fans. Untuk membuat Oscar lebih terkenal, David pun dengan sengaja menciptakan cerita-cerita palsu mengenai Oscar. Bahkan David membuat sebuah museum tentang Oscar, tetapi yang dipamerkan di dalam museum itu bukanlah barang-barang milik Oscar. Semua itu dilakukan David agar Oscar menjadi lebih terkenal dan juga agar David mendapatkan banyak uang.
Kemudian Oscar protes kepada David mengenai media yang hanya membicarakan cerita palsu tentang dirinya. Tetapi David tidak mendengarkan kata-kata Oscar. Kemudian Oscar berkata bahwa ia sangat bosan dengan kehidupan artisnya dan meminta David untuk memutus kontrak dengannya. Namun niatnya itu dibatalkan karena David telah mencari penulis buku yang akan menulis buku tentang kehidupan Oscar. Dirinya senang karena akhirnya ada seseorang yang akan menulis kisah hidupnya. Mereka berdua pun pergi untuk menemui penulis yang akan menulis buku tentang Oscar. Tapi lagi-lagi penulis itu akan menulis buku yang tidak sesuai dengan ekspektasi Oscar. Oscar pun kecewa pada David dan pergi meninggalkannya. Kemudian David mempertemukan Oscar dengan ibunya karena ia tahu mungkin saja Oscar rindu pada ibunya. Saat itu juga sedang ada pesta di rumah Oscar. Oscar pun mengajak ibunya bertemu di salah satu kamar. Mereka pun sedikit berbincang-bincang, namun Oscar hanya diam saja. Ibunya juga membawakan kata-kata motivasi yang ditulis Oscar di rumahnya agar Oscar bisa tetap semangat. Namun Oscar masih terlihat sangat sedih. Keesokan harinya, Oscar melakukan kesalahan saat ia tampil di televisi. David pun marah pada Oscar kenapa dia melakukan kesalahan. Kemudian Oscar meminta David untuk memalsukan kematiannya agar ia bisa menjalani hidupnya dengan normal tanpa diganggu oleh siapapun. Berita itu pun menyebar dengan sangat cepat. Setelah beredar kabar kematian Oscar, banyak sekali wartawan yang datang ke rumah Oscar setiap harinya. Hari pun terus berlalu. Ibu Oscar telah meninggal dan kini Oscar menggunakan nama samaran yaitu Deski. Kini Oscar alias Deski telah memiliki kehidupan normal yang ia inginkan. Deski memiliki tampilan brewok dan juga ia berpura-pura duduk di kursi roda agar semua orang mengira dia lumpuh. Deski kini bekerja sebagai penjaga motel atau penginapan. Setiap hari banyak pelacur yang datang ke motel itu. Mereka semua bersikap baik terhadap Deski. Bahkan saat Natal tiba, mereka memberikan kejutan dan juga memberi kado Natal pada Deski karena Deski telah bersikap baik kepada mereka. Saat malam tiba, Deski pun mengecek salah satu kamar karena orang di dalam kamar itu belum pergi dan dirinya takut terjadi sesuatu di sana. Saat ia mengecek kamar itu, ia bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu pun memanggil Deski dengan nama aslinya yaitu Oscar. Oscar pun sangat kaget, ternyata wanita itu adalah Agatha. Agatha bekerja sebagai pelacur untuk bisa bertahan hidup. Mereka pun sangat senang karena akhirnya mereka dapat bertemu kembali. Mereka berbincang-bincang mengenai banyak hal. Sejak dulu, Oscar telah jatuh cinta pada Agatha. Bahkan hingga saat ini, Oscar masih memiliki rasa terhadap Agatha. Tapi Agatha terlihat seperti menahan dirinya dari perasaannya. Kemudian mereka pun pergi berkencan dan menghabiskan waktu bersama-sama. Dan di malam harinya mereka berdua pun melakukan mantap-mantap. Mereka berdua sebenarnya saling mencintai, namun Agatha masih ragu untuk menerima Oscar. Agatha tidak ingin menjadi miskin lagi, maka dari itu ia tidak ingin membalas cinta Oscar. Mereka pun mengalami pertengkaran hebat hingga Oscar pergi dari sana. Keesokan harinya, Oscar pulang ke rumah lamanya. Ia datang ke sana untuk menenangkan dirinya dan sedikit mengingat kenangan lama yang terjadi di rumah itu. Tak lama setelah itu, Agatha datang menyusul Oscar untuk meminta maaf. Agatha mulai menyadari bahwa perasaan tidak bisa dibohongi. Ia pun memutuskan untuk tetap bersama Oscar hingga akhir hayatnya. Pada akhirnya, Oscar dan Agatha pun bersama lagi dan hidup bahagia. Di scene akhir, Agatha dan Oscar telah menikah, bahkan Agatha telah mengandung anak dari Oscar. Kemudian Oscar bekerja sebagai tukang lap kaca yang ada di gedung tinggi. Dan cerita pun selesai dengan kehidupan mereka yang sangat bahagia.